Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagikan roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu, para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana ada bisa dikategorikan ada 2 macam mukjizat. Yang pertama mukjizat penyembuhan, yang kedua adalah mukjizat kegandaan roti. Ada 2 mukjizat. Dan kedua-duanya sebetulnya mau menggambarkan ini yang dibutuhkan oleh semua orang, kesehatan, dan juga untuk menjaga kesehatan orang harus menjaga fisiknya, yakni dengan makan. Dan makanan ini adalah makanan yang bukan berkelimpahan, tetapi makanan yang membuat orang bisa untuk hidup. Nah, sekarang kita bisa melihat. Tetapi kalau ditanya apa bedanya umat dengan Romo, di sana bedanya hanya satu. Kalau Romo itu makan untuk supaya bisa bekerja. Tapi kalau umat, saya tahu bahwa umat bekerja untuk bisa cari makan. Karena Romo kan makannya dari umat. Jadi Romo dikasih makan supaya bisa bekerja. Kalau umat bekerja untuk makan. Baik, ini guyonannya. Tetapi kalau kita bisa melihat ada sesuatu hal dalam hidup yang dibutuhkan adalah 2 itu. Tapi dasar dari mukjizat itu adalah kasih. Tergerak hatinya untuk membuat kebaikan. Lalu juga orang datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan mendatangi mereka, tetapi orang datang kepada Tuhan. Jadi gerakannya justru dari orang itu sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus, sehingga dia datang. Sehingga Tuhan Yesus memberikan mukjizat kepada mereka. Tetapi kalau dalam banyak doa, orang-orang kita itu kalau berdoa selalu bukan dia datang kepada Tuhan, tetapi gimana? Tuhan datanglah. Selalu memohon supaya Tuhan yang datang. Berarti gerakannya adalah seolah-olah itu istilahnya dia bisa memerintah Tuhan. Jarang ada orang yang pada saat dia berdoa, dia menyiapkan diri dulu terlebih dahulu dengan mengatakan, Tuhan, saya mau hadir. Tuhan, saya mau hadir. Menyiapkan diri.
setelah menyiapkan diri lalu mengatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, kehadiran Tuhan akan bisa dirasakan. Jadi yang jelas adalah menyiapkan diri terlebih dulu. Ibu bapak, saudara terkasih, kita bayangkan ada orang lumpuh, ada orang timpang, ada orang buta, ada orang pusing, ada orang bisu, ada banyak lagi orang yang sakit. Semua datang dalam keterbatasan. Kan mereka tidak bisa lihat-lihat, pasti akan ditolong orang. Tetapi dengan kehadiran mereka kepada Tuhan, inilah yang membuat Tuhan berbelas kasih. Kehadiran orang yang mempunyai keterbatasan, mempunyai sakit, itulah yang membuat Tuhan berbelas kasih. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang kalau demikian, kita seringkali mohon belas kasih Tuhan. Kalau mohon belas kasih Tuhan, kita datang hendaknya dengan segala yang ada dalam diri kita, segala keterbatasan, semua dosa kita bawa kepada Tuhan. Dan kalau kita memang menerima itu semua sebagai milik kita, kita haturkan itu kepada Tuhan. Tuhan menebus kita, Tuhan menyembuhkan kita. Tentu saja harus ada perubahan kalau itu berhubungan dengan dosa, pertobatan dalam diri kita. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, mari Tuhan yang mau kita sambut adalah Tuhan yang hatinya selalu bergerak untuk berbelas kasih. Maka kita tidak boleh takut dengan Tuhan karena Dia berbelas kasih. Maka nanti kalau saatnya kita dipanggil, kita tidak boleh takut. Kita harus berani mengatakan, ya Tuhan, sedikodamu. Yang seperti itu kita bisa melihat gerak kasih Tuhan ini sungguh luar biasa. Dia tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Orang sakit dan orang yang lapar ini sungguh-sungguh adalah supaya mereka mampu untuk hidup semartabat dengan yang lain, dan mampu juga berbuat baik, dan mampu juga tidak memberatkan sesamanya. Karena kalau orang seringkali minta-minta kepada yang lain, berarti kan memberatkan sesamanya. Dengan dia kenyang, dengan dia sehat, dia justru bisa memperhatikan yang lain, bisa melakukan kasih yang pada yang lain pula. Dia bisa memberikan kehadiran Tuhan yang dia alami kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan juga dalam hidup mereka. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua akan dimampukan untuk itu karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Selamat merenungkan.